Selamat pagi ibu bapak, oma opa, dan saudara-saudaraku yang baik. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kini kita memasuki hari baru. Seiring dengan itu, kasih-Nya terus hadir menyertai kita. Ini adalah modal penting kita menjalani aktivitas di hari Senin ini. Saudaraku yang kami kasihi, firman Tuhan yang hendak kita renungkan, Hakim-Hakim pasal 10 ayat 1 dan 2. Sesudah Abimelek, bangkitlah Tola bin Puan bin Dodo, seorang Issakhar, untuk menyelamatkan orang Israel. Ia diam di Samir, di pegunungan Efraim, dan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 23 tahun lamanya. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di Samir. Saudaraku, ungkapan seorang penyair besar Inggris kerap dikutip. Ia menyatakan, "Apalah arti sebuah nama? Bunga mawar yang elok dan harum, andai kata tidak diberi nama mawar, tidak akan mengurangi keelokan dan keharumannya." Bagi sebagian besar di antara kita menganggap nama itu penting dan perlu. Tidak mengherankan, para orang tua memberi nama yang indah-indah untuk anaknya. Mereka memberi nama tidak sembarangan, meski sangat berbau asing dan susah diejanya. Penamaan penting lantaran mengandung harapan agar perilaku atau nasib anaknya seperti nama yang disandangnya. Saudaraku, ada sebuah nama seorang hakim di Alkitab. Namanya tidak populer. Namanya kalah pamor dibanding Deborah, Gideon, atau Samson. Kiprahnya tidak mendapat porsi pemberitaan panjang lebar. Alkitab secara ringkas dan padat hanya menarasikan bahwa ia untuk menyelamatkan Israel. Nama itu adalah Talo. Lengkapnya, Talo bin Puan bin Dodo. Tetapi pengabdiannya cukup panjang, 23 tahun. Jika kita tahu arti nama Talo, bisa jadi pasangan yang baru mempunyai anak tidak berminat memberi namanya Talo. Sebab arti nama Talo yaitu cacing, binatang menjijikkan. Saudaraku, namun patut kita ketahui bahwa Talo dalam hidupnya menjalankan fungsi arti namanya. Kita tahu, walaupun menjijikkan, maka cacing adalah binatang yang menyuburkan tanah secara alami yang tidak membahayakan kesehatan manusia. Dan cacing saat melakukan penyuburan tanah bekerja diam-diam. Demikianlah hakim bernama Talo. Ia bekerja membawa Israel dari kehancuran. Ia menyelamatkan bangsa itu. Patut kita ketahui,
Abimelek, anak Gideon dari seorang gundik, mengangkat diri sebagai raja di Sikhem. Ia memerintah dengan keras dan brutal. Ia memerintah dengan tangan besi, kejam. Rakyat, bahkan saudara-saudaranya sendiri, dibunuh dengan kejam. Pasca atau sesudah Abimelek memerintah selama 3 tahun yang berdarah-darah, Tuhan menghadirkan Talo menjadi hakim selama 23 tahun. Ia memulihkan bangsa Israel. Seperti arti namanya, cacing. Ia bekerja tanpa pemberitaan Alkitab yang panjang lebar. Ia dicatat hanya 2 ayat. Saudaraku, Talo, contoh orang yang bekerja keras, tapi liputan tentang dirinya nyaris tidak diketahui. 23 tahun mengabdi hanya dicatat 2 ayat. Kita merefleksikannya sebagai orang yang mau bekerja dengan sungguh-sungguh, serius, tidak mengutamakan pemberitaan. Bukan popularitas yang dicari. Sekarang, yang sering kita temui adalah pemberitaan lebih besar dari karya seseorang. Saya pernah bertanya tentang seorang artis kepada istri saya. Mengapa artis itu sangat terkenal sekali? Film apa yang dia bintangi? Apakah film itu bermutu dan meledak di pasaran? Ternyata tidak ada film atau sinetron bagus dan terkenal yang ia bintangi. Ia terus diliput bukan karena karyanya, tapi karena ulah kontroversinya. Saudaraku, hari Senin, kiranya kita semangat berkarya, diam-diam, tanpa gembar-gembor. Yang penting, efek karya kita dirasakan sesama. Mereka mengapresiasi dan bersuka cita karena mendapat manfaat dari yang kita kerjakan. Yang jelas, kita yakin Tuhanlah yang mencatat karya dan kebaikan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya kami tetap tekun bekerja untuk tugas rutin kami, atau bekerja yang menghasilkan kebaikan. Kiranya kami tidak surut semangatnya, meskipun tidak dipublikasikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki pagi yang baru. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.